Halo sahabat Weekly. Seumur hidupnya, Angelica mengenal 3 orang sosok ayah. Yang pertama adalah ayah kandungnya yang sama sekali tidak mau tahu tentang Angelica. Sosok ayah kedua hadir 1 tahun setelah kelahiran Angelica dan mendampingi selama masa pertumbuhannya. Ayah yang kedua itu memberikan 2 orang adik tiri, namun kehadirannya hanya sementara. Pria itu pergi setelah 13 tahun menemani Angelica. Sosok ayahnya yang ketiga menjadi penutup dalam kehidupan Angelica. Pria itu bagaikan serigala berbulu domba. Dia mengadopsi Angelica secara hukum dan memberikan nama belakangnya pada putri angkatnya itu. Seolah begitu mengasihi Angelica hingga ingin gadis itu jadi miliknya. Namun, alasan dibalik tindakan ayah angkatnya itu belakangan hari akan terungkap ketika Angelica menghilang saat menghabiskan liburan musim semi. Berikut kisahnya. Angelica Hensel lahir pada tahun 1996 dari pasangan kekasih Jennifer dan Mel Langer. Tak lama setelah kelahiran Angelica, Mel Langer memutuskan hubungannya dengan kekasih dan putri kecilnya. Pria itu justru memilih tinggal di Florida, 12 jam jauhnya dari Angelica. Setahun kemudian, Jennifer, ibu Angelica, menikahi Zachary Hoover. Ayah tiri Angelica itu memberikannya 2 orang adik tiri. Tentu Angelica senang, sekarang dia tidak kesepian lagi. Kehadiran Zachary memberi banyak pengaruh yang cukup baik bagi Angelica di masa pertumbuhannya. Berkat Zachary Hoover, Angelica jadi tahu bagaimana rasanya memiliki keluarga yang utuh. Namun kebahagiaan itu hanya sementara. Zachary dan Jennifer memutuskan bercerai setelah 13 tahun menikah. Angelica dan kedua adik tirinya tinggal bersama ibu mereka. Meski Zachary masih sesekali datang menengoknya, tetapi Angelica merasa hidupnya saat itu timpang. Pada tahun 2010, Jennifer bertemu seorang pria bernama Wesley Hensel di sebuah bar. Tak lama setelah pertemuan pertamanya, Jennifer dan Wesley kemudian menjadi sepasang kekasih. Semuanya berjalan sangat cepat. Sebulan setelah berpacaran, Wesley Hensel pindah ke rumah mereka dan tinggal bersama Jennifer serta Angelica dan 2 adik tirinya. Saat itu tidak sulit bagi Angelica menerima kehadiran Wesley. Dia memang merindukan sosok ayah dan Wesley sepertinya memenuhi syarat. Anehnya pria itu juga dengan cepat akrab dengan Angelica. Bahkan seringkali terlalu akrab. Keduanya sering melakukan aktivitas bersama. Berlatih menembak, memancing bersama, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Meski Wesley juga memperhatikan 2 adik Angelica yang lain. Tetapi perhatian dan kasih sayangnya kepada Angelica terlihat lebih besar. Tak lama setelah menikahi Jennifer, Wesley langsung mengadopsi Angelica secara hukum dan memberikan nama belakangnya kepada gadis itu menjadi Angelica Hensel. Angelica mendapat seorang lagi adik tiri dari pernikahan ibunya dengan Wesley. Hingga total Angelica memiliki 3 orang adik. Sebagai anak sulung, kelahiran adik tiri baru membuatnya semakin sibuk membantu ibunya mengurus mereka. Di mata Jennifer, Angelica adalah putri sulung yang jadi kebanggaan serta teladan keluarga. Meski sibuk di rumah, Angelica tetap berprestasi di sekolah. Sehingga saat lulus SMA, Angelica yang terlahir dengan otak encer berhasil mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi ke universitas. Dia kemudian memilih kuliah di Universitas Longwood yang berjarak sekitar 2 jam dari rumah. Meski berat melepaskan putri sulung kesayangannya, Jennifer ingin Angelica dapat meraih kesuksesan di masa depan. Sejak saat itu, Angelica pindah ke kota yang baru, jauh dari ibu, ayah angkat, dan ketiga adiknya.
Pada awal musim semi tahun 2015, setahun setelah kepergian Angelica, Jennifer mengusir Wesley keluar dari rumah. Entah kenapa, sejak Angelica kuliah di kota lain, sikap Wesley Hansel, ayah angkatnya, jadi berubah. Pria itu sering marah-marah dan mabuk, hingga akhirnya Wesley kedapatan mengkonsumsi barang terlarang di dalam rumah yang membuat Jennifer perang dan segera mengusir pria yang sudah 5 tahun dinikahinya itu keluar dari rumah. Wesley menuruti kemauan Jennifer. Dia keluar dari rumah dan menetap sementara di sebuah motel yang berada tidak terlalu jauh dari rumah. Sekitar seminggu setelah keributan itu, Angelica pulang ke rumah untuk menghabiskan spring break atau libur musim semi di kampung halamannya. Angelica sudah mendengar tentang pertengkaran antara Jennifer dan Wesley yang berakhir dengan pengusiran ayah angkatnya itu. Saat itu, dia ingin berada di rumah sambil meringankan beban ibunya yang sedang sedih. Pada tanggal 2 Maret tahun 2015, sehari setelah tiba di rumah, Angelica sudah bangun pagi-pagi sekali. Dia lalu ke dapur dan mengobrol seru dengan ibunya sambil menikmati sarapan dan menemani ibunya menyiapkan bekal untuk adik-adiknya yang akan pergi ke sekolah. Sebelum mereka berangkat, Angelica memeluk erat mereka satu persatu, seolah dia akan pergi jauh. Setelah anak-anaknya sekolah, Jennifer pun langsung berangkat kerja. Tidak ada yang mengira pagi itu adalah kali terakhir mereka melihat Angelica. Tinggallah Angelica sendirian di rumah. Dia kemudian menyalakan musik dan mulai membereskan rumah. Mengangkat cucian dari mesin cuci, kemudian mulai melipat-lipat baju-baju itu dan ditaruhnya dalam keranjang. Angelica yang sedang asik mendengarkan musik dan sibuk melipat baju tidak menyadari seseorang masuk dari pintu belakang rumah yang tidak terkunci. Pria misterius itu masuk ke ruang tengah di mana Angelica berada dan langsung menyergapnya, kemudian membawa Angelica pergi dari sana. Sorenya, adik-adik Angelica yang pertama menemukan rumah dalam kondisi yang aneh. Tidak terlihat Angelica di sana dan rumah dalam keadaan kosong. Namun, semua lampu dalam rumah itu menyala. Alunan musik terdengar dari ruang tengah. Di atas meja, tergeletak setumpuk baju yang baru setengah terlipat, seolah ditinggalkan begitu saja. Sedangkan pintu yang menuju ke halaman belakang dalam kondisi tidak terkunci. Selembar surat tergeletak di atas meja, ditemukan oleh Jennifer saat dirinya pulang kerja. Surat itu ditulis oleh Angelica. Isinya, bila keadaan seperti ini, sebaiknya aku pergi saja. Setelah itu, Jennifer mengirim SMS ke Angelica untuk menanyakan di mana keberadaan putrinya itu. Tak lama Angelica menjawab singkat SMS ibunya. Aku sedang bersama teman-teman. Kemudian, Jennifer dan Angelica terus bertukar pesan hingga pukul 4 subuh, memasuki tanggal 3 Maret. Angelica berhenti merespon SMS ibunya. Meski merasakan keanehan dengan semua SMS putrinya yang singkat-singkat saja, tidak terdengar seperti Angelica biasanya. Jennifer tetap berusaha berpikir positif. Ketika pagi itu Angelica tidak juga pulang ke rumah, Jennifer berpikir mungkin Angelica sedang bersenang-senang dengan teman lamanya di SMA hingga lupa waktu. Begitu pikirnya. Tetapi ketika sore itu putrinya tidak juga pulang ke rumah, Jennifer panik. Dia mencoba menelpon semua teman lama Angelica dan menanyakan apakah mereka tahu di mana putrinya. Hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana gadis itu berada. Salah satu orang tua dari teman Angelica yang seorang petugas polisi menyarankan agar Jennifer segera melaporkan hal itu kepada polisi. Menghilangnya Angelica tersebar dengan cepat. Semua orang ikut mencari, begitu juga Zachary Hoover, mantan ayah tiri Angelica, dan juga Wesley Hansel, ayah angkat Angelica. Namun, berbeda dari para relawan lainnya yang ikut terlibat,
Wesley Hensel, tampak paling terpukul atas menghilangnya Angelica. Pria itu bahkan terkesan bertindak berlebihan. Ayah angkat Angelica itu mengaku bahwa putrinya sedang terlibat masalah dengan seseorang dan langsung memaksa masuk ke rumah beberapa teman lama Angelica yang dicurigainya terlibat. Salah satunya Corey Friends, teman laki-laki lama Angelica yang menemukan kartu debit milik Angelica di sebuah taman di dekat rumahnya. Kepada polisi, Wesley Hensel mengaku telah menemukan jaket yang terakhir dipakai oleh putri angkatnya, dijejalkan di bawah bantal sofa yang ada dalam rumah Corey. Dia menemukannya saat masuk ke rumah Corey untuk mencari bukti karena dia yakin Corey telah menculik putrinya. Karena laporan itu, Corey langsung diinterogasi saat datang ke kantor polisi untuk menyerahkan kartu debit milik Angelica yang ditemukannya. Corey bersikeras dia tidak tahu bagaimana jaket Angelina berakhir di rumahnya. Corey kemudian diminta menjalani tes kebohongan, dan hasilnya membuktikan dia memang tidak berbohong. Wesley juga memberikan informasi bahwa ponsel Angelica mengirim signal di daerah Tidewater Drive dan Toll Street. Namun, saat dilakukan pengecekan di sana, hasilnya nihil. Pada akhirnya Corey dibebaskan, dan sebagai gantinya Wesley Hensel yang ditangkap dan ditahan karena dianggap mengacaukan penyelidikan. Kini insting polisi yang tajam mencium keanehan pada sikap Wesley, yang dinilai terlalu berlebihan dalam proses pencarian putrinya. Catatan kriminal Wesley diperiksa, dan ditemukan daftar tuduhan yang cukup panjang dimulai ketika pria itu masih di bawah umur. Selain tuduhan perampokan dan kepemilikan narkoba, Wesley juga didakwa menculik dan merudak paksa istri pertamanya selama 2 minggu. Setelah penangkapan Wesley, banyak pertanyaan bermunculan. Apakah Wesley benar-benar menemukan jaket Angelica di bawah bantal sofa di rumah Corey? Atau apakah dia mencoba menjebak Corey atas kejahatan yang dia lakukan? Apakah Wesley benar-benar menerima informasi bahwa signal ponsel Angelica muncul di dekat Tidewater Drive, atau hanya tipuan lain untuk menunda penyelidikan dan penemuan Angelica? Jika niatnya adalah untuk menghindari kecurigaan, Wesley gagal total. Pihak berwenang kemudian menyita mobil van milik Wesley. Di dalamnya mereka menemukan sekop, lakban, dan sarung tangan hitam, semuanya mengandung residu kotoran. Namun bukti yang paling solid dan mengaitkan Wesley pada kasus menghilangnya Angelica adalah GPS dalam mobilnya. Data yang tersimpan dalam GPS itu menunjukkan 2 hari setelah Angelica menghilang, mobil van milik Wesley melakukan perjalanan ke sebuah rumah kosong di Jalan Smith Ferry Road yang berada di Southampton County dekat perbatasan Carolina Utara. Dan benar saja, pada tanggal 9 April tahun 2015, 5 minggu setelah menghilang, polisi mendatangi rumah kosong itu dan mereka menemukan Angelina di halaman belakang dekat gudang yang terbengkalai. Kondisinya sangat menyedihkan. Sebagian sudah menghilang dan sebagian lagi terkubur di selokan. Celana jeans pendek yang dikenakannya tampak melorot. Tampak memar di bagian depan dan lengan serta trauma benda tumpul di beberapa bagian lainnya. Meski yang ditemukan hanya sisa-sisa, namun hasil pemeriksaan tim forensik menyebutkan bahwa penyebab kematian karena obat terlarang. Selain itu, ditemukan sejumlah tanda-tanda ruda paksa dan kekerasan padanya. Dari sejumlah bukti menunjukkan, pada tanggal 2 Maret tahun 2015, Wesley Hensel menculik Angelica dan menyekapnya di rumah kosong itu selama 2 hari. Ayah angkatnya itu meruda paksa dan memukuli, dan baru pada hari kedua pria kejam itu menghabisi putri angkatnya. Kamar motel yang ditinggali Wesley juga digeledah dan ditemukan lebih banyak obat terlarang serta amunisi ada di sana. Wesley yang memiliki catatan kriminal dilarang memiliki senpi sehingga pada tahun 2018 dia dihukum tahanan 10 tahun atas pelanggarannya itu. Di persidangan,
Wesley bersikeras mengaku tidak bersalah atas apa yang menimpa Angelica, meskipun ditemukan bukti kuat lainnya yang menunjukkan ponsel Wesley dan Angelica berada pada lokasi yang sama di hari gadis itu menghilang. Sidang pertama atas kasus Angelica dinyatakan batal. Namun, dalam sidang kedua yang dimulai pada tanggal 19 Januari tahun 2022, Wesley Hensel dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Motif di balik kelakuan jahatnya diduga adalah cinta dan obsesi. Wesley Hensel diduga menyimpan perasaan cinta kepada putri angkatnya seperti perasaan seorang pria kepada wanita. Perasaan itu semakin parah dan berubah menjadi obsesi. Pengusiran yang dilakukan Jennifer seminggu sebelum kepulangan Angelica menjadi pemicu amarah Wesley Hensel karena tidak bisa bertemu Angelica. Kondisi Wesley yang dibawa pengaruh berbagai macam minuman dan obat memperparah emosinya. Akhirnya pada tanggal 4 April tahun 2022, Wesley Hensel dijatuhi hukuman seumur hidup dan ditambah 15 tahun penjara atas aksi kejinya pada Angelica Hensel, putri angkatnya sendiri. Itulah akhir kisah hari ini. Stay healthy, stay safe, and I will see you all in the next case. Terima kasih.